Hai semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Artuna. Saya dari kelas 11 MIA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Yang pertama, definisi teks editorial adalah artikel atau teks dalam suatu media, bisa berupa surat kabar atau media online. Isi teks editorial yakni pendapat redaksi atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang sedang menjadi perbincangan atau viral. Dalam teks editorial, informasi yang terdapat di dalamnya berupa fakta dan opini. Yang kedua adalah mengenai struktur teks editorial. Yang pertama adalah pengenalan isu. Penulis menyampaikan masalah yang sedang dibahas. Penyampaian argumentasi. Penulis mengomentari peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Tujuan adanya argumentasi atau pendapat pada bagian ini adalah untuk mempengaruhi pembaca. Penegasan ulang. Penulis menawarkan solusi yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menghadapi persoalan tersebut. Yang ketiga adalah tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Pertama, kata populer digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua, fenomena petunjuk. Kata yang digunakan untuk menggantikan suatu kata benda sekaligus dengan menunjuk kata pada benda tersebut seperti ini, itu, sana, sini, begini, dan begitu. Yang ketiga tentang konjungsi kausalitas, yaitu kata yang menghubungkan sebab akibat. Kalimat retoris, kalimat tanya yang berfungsi sebagai sindiran atau bertujuan untuk menyadarkan pembaca. Yang kelima, kalimat fakta. Kalimat yang cukup dengan kuantitatif menyatakan kejadian yang telah terjadi. Kalimat opini, kalimat yang tidak didukung dengan data, ditanda dengan kata seharusnya, subjektif, dalam belum tentu terjadi di masa depan. Yang terakhir, contoh teks editorial. Saya memilih tentang 2 remaja menculik dan membunuh bocah usia 11 tahun untuk dijual organnya. Di sini kita membuat tentang kaidah kebahasaannya dan struktur teks editorialnya dari cerita tersebut. Berdasarkan struktur teks editorial, yang pertama, pengenalan isu, ditandai dengan garis berwarna coklat. Pembunuhan ini terjadi karena mereka melihat akun di internet yang jual organ manusia dengan dihargai senilai dolar. Mereka tergiur bersama uangnya dan merencanakan mencari organ manusia dengan termotivasi menjadi cepat kaya. Struktur yang kedua yaitu penyampaian argumentasi, ditandai dengan garis berwarna merah. Penculikan dan pembunuhan karena sosiologi keluarga dan pergaulan-pergaulan pelaku yang cenderung diwarnai hal negatif. Kedua pelaku juga suka melihat konten-konten yang berbau negatif dari internet. Kurangnya pengawasan orang tua juga mereka bebas melakukan apa saja. Kalimat penegasan ulang ditandai dengan garis berwarna hijau. Sangat diperlukan peran orang tua dalam menghadapi anak yang sudah terjerumus ke dalam hal negatif. Orang tua harus lebih mengawasi anak agar tidak terjerat hukuman penjara atau kegiatan negatif lainnya. Yang terakhir, menurut kaidah kebahasaannya, yaitu kata populer yang ditandai dengan warna merah. Kata populer yaitu imbalan, penjelasan, dan hukuman. Yang kedua, kata petunjuk ditandai dengan warna kuning, yaitu ini, situ, itu. Yang ketiga, konjungsi kausalitas ditandai dengan warna hijau, karena, sehingga. Kalimat retoris ditandai dengan berwarna biru. Apakah mereka masih punya hati? Apa gunanya orang tua jika dalam membimbing dan mengawasi anak saja tidak bisa? Yang keempat, kalimat fakta ditandai dengan warna ungu. Pasal pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dan UUD Perlindungan Anak. Yang terakhir, kalimat opini. Seharusnya kalau ingin mencari uang sendiri, bisa mencari dengan cara yang lebih baik dan bukannya mencari dengan cara yang kotor. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.